Hasil lelang pengolahan sampah menjadi energi listrik, PEL, yang diadakan oleh Danantara mengapa mayoritas pemenang lelang berasal dari Cina. Lelang batch pertama mencatat 24 perusahaan terpilih sebagai daftar penyedia terseleksi, DPT. Dari jumlah itu, 20 perusahaan berasal dari Cina, 1 dari Prancis, dan 3 lagi dari Jepang. Senior Advisor Nexus 3 Foundation sekaligus penerima penghargaan lingkungan Goldman, Yuyun Ismawati, menilai bahwa dominasi perusahaan Cina memberi mereka peluang besar untuk memenangkan lelang PEL. Menurut Yuyun, capital expenditure, CAPEX, untuk membangun insinerator di Cina jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Jerman, Amerika, atau negara Eropa. CAPEX untuk insinerator di Cina adalah yang terendah di dunia, ujarnya. Namun, ada satu hal yang menjadi kontradiksi besar. Proses pembakaran pada proyek PEL di Cina biasanya dibantu dengan batu bara. Praktik ini berpotensi dibawa ke Indonesia jika perusahaan Cina menjalankan proyek di sini, padahal target Indonesia adalah menghasilkan energi baru terbarukan, EBT, tanpa ketergantungan pada batu bara. Selain itu, karakteristik sampah di Indonesia juga menjadi tantangan. Sekitar 60% sampah di Indonesia adalah organik dan tidak layak bakar. Karena sampah masih tercampur, nilai kalorinya rendah, sehingga proyek PLTSA membutuhkan bahan bakar tambahan seperti solar atau batu bara untuk mencapai suhu pembakaran yang optimal. Pembakaran yang tidak mencapai 1000 derajat Celcius menghasilkan pembakaran tidak sempurna, yang memicu pembentukan racun berbahaya, terutama dioksin. Dioksin merupakan polutan organik persisten, POP, yang sangat beracun, dapat menyebabkan kanker, gangguan reproduksi, kerusakan sistem kekebalan, dan mengganggu hormon. Untuk mengatasi polusi, peraturan presiden terbaru mewajibkan penggunaan scrubber pada insinerator PLTSA. Scrubber berfungsi menyaring gas buang dengan menyemprotkan air atau bahan kimia, menghilangkan sulfur dioksida, SO, dan nitrogen oksida, NO. Namun, Yuyun mengingatkan bahwa pengukuran dan pemantauan baku mutu dioksin di Indonesia hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali, jauh dari frekuensi ideal 2 kali setahun, musim hujan dan kering. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pencemaran tidak akan terdeteksi secara tepat waktu. Secara keseluruhan, Yuyun berpendapat bahwa proyek PLTSA Danantara belum menjadi solusi atas permasalahan sampah Indonesia. Lelang yang dilakukan tanpa kajian mendalam serta regulasi yang belum optimal membuatnya sulit menjadi jawaban yang tepat. Itulah rangkuman lengkap mengenai lelang PEL, dominasi perusahaan Cina, tantangan teknis sampah Indonesia, serta risiko lingkungan yang perlu diperhatikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.